Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang terlihat di cover episode ini, saya akan mengawali cerita saya hari ini dengan membahas barang tersebut. Barang ini memiliki banyak nama, sebagian menyebutnya sebagai cekrekan, ada juga yang menyebutnya sebagai jegregan, hektar, dan lain sebagainya. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebut barang ini sebagai stapler, yaitu alat untuk menjepit yang berisi staples. Barang ini menarik bagi saya, karena orang sering menyebut nama-nama di awal tadi, karena bunyi yang ditimbulkannya saat digunakan, seperti cekrek, jegrek, dan lain-lain. Kita yang sudah biasa menggunakannya pun akan mengetahui dan merasa apakah hasil kerja dari stapler ini sesuai harapan atau tidak dengan ditandai suara yang ditimbulkan. Jika hasilnya kurang baik, biasanya akan kurang pas rasanya suara yang terdengar. Ini merupakan feedback dari stapler tersebut, sehingga kita mengetahui apa yang harus kita lakukan berikutnya. Dan itulah yang akan kita bahas pada episode kali ini, yaitu feedback. Sedikit lebih lanjut mengenai hal tadi, sebenarnya banyak barang yang didesain untuk memberikan feedback yang jelas bagi kita sebagai penggunanya. Sebagai contoh, touch pada handphone, touch pada laptop yang dapat memberikan suara agar kita mengetahui bahwa kita telah menekannya dengan tepat. Barang lainnya seperti mouse, clicker, stop kontak, saklar, dan lain-lain juga menimbulkan bunyi ketika kita menggunakannya. Semua bertujuan sama, yaitu memberikan feedback kepada penggunanya. Berkenaan dengan ini, Don Norman, seorang cognitive scientist, pernah menulis sebuah buku yang berjudul The Design of Everyday Things, karena dia merasa frustasi setelah menemukan banyak barang yang poorly design sehingga tidak memberikan discoverability dan feedback kepada penggunanya, sehingga menyulitkan mereka untuk menggunakannya. Contoh dari hal ini adalah apa yang disebut dengan the Norman door. Sederhananya, Norman door adalah pintu dengan desain yang membingungkan kita apakah harus mendorong atau menariknya untuk membukanya. Tentu teman-teman juga pasti pernah merasakan bertemu dengan Norman door ini. Nah, si Don Norman, penulis buku tadi, berargumen bahwa desain yang baik haruslah human-centered. Dan salah satu aspek penting dari desain tersebut adalah feedback. Karena sejatinya manusia secara alamiah dengan panca indera yang dimilikinya membutuhkan feedback dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagai contoh, ketika kita terserang virus influenza, tubuh memproduksi lebih banyak lendir guna membersihkan saluran pernapasan dari patogen tersebut. Setelah beberapa hari, sistem imun mengeluarkannya dari dalam tubuh dalam bentuk ingus. Nah, ingus ini adalah respon atau feedback dari tubuh atas gangguan kesehatan yang kita terima. Contoh lainnya adalah bersin. Bersin timbul karena beberapa sebab, seperti infeksi, alergi, atau paparan sinar matahari. Bersin terjadi saat udara bercampur dengan debu atau kotoran yang terhirup oleh hidung. Saat menyentuh bulu hidung, otak menerima sinyal dari sel saraf dengan segera memproduksi histamin yang membuat hidung terasa gatal. Bersama dengan itu, otak akan mengirimkan sinyal ke otot tenggorokan dan paru-paru untuk mengeluarkan udara kotor tersebut melalui tenggorokan. Nah, peristiwa bersin ini sekali lagi menunjukkan bahwa tubuh kita naturally sudah mengenal konsep feedback dengan baik. Dalam ajaran Islam sendiri, ada banyak konsep-konsep yang mengajarkan mengenai feedback ini. Contoh yang paling sering diajarkan adalah mengenai salam. Dalam Islam, memberikan salam hukumnya sunnah, tetapi menjawab salam hukumnya wajib. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, hak sesama muslim ada 5, membalas salamnya, menjenguknya ketika sakit, mengikuti jenazahnya yang dibawa ke kuburan, memenuhi undangannya, dan bertasbih ketika ia bersin. Hadis riwayat Bukhari. Dari contoh ini jelas betapa Islam sangat menekankan konsep feedback dalam hal salam ini. Mengenai konten dari feedback itu sendiri, Islam juga mengajarkan suatu hal. Seorang anak dilarang mengeluarkan kata-kata seperti untuk menolak saat dimintai tolong oleh orang tuanya. Larangan berkata ini terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 sebagai berikut. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Lebih lanjut, kisah turunnya surat Abasa menggambarkan bagaimana Allah menegur Nabi Muhammad SAW. Saat itu Rasulullah sedang berdakwah kepada pembesar Quraisy seperti Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah. Diskusi tersebut dilakukan dengan harapan kaum Quraisy bisa tercerahkan dan kemudian masuk dalam Islam. Di tengah diskusi tersebut, datanglah seorang buta bernama Abdullah bin Umi Maktum. Ia minta diajarkan mengenai Islam dan mengucapkannya sampai berkali-kali. Rasulullah SAW yang merasa terganggu karena percakapannya menjadi terputus, akhirnya menunjukkan tatapan tidak senang dan memalingkan wajahnya. Sikap tidak acuh Rasulullah terhadap Abdullah Umi Maktum ini pun akhirnya mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari berbagai contoh di atas, jelas sudah bahwa Islam sangat mengutamakan dan menganjurkan pemberian feedback yang secara konten dan teknis penyampaiannya harus dilakukan dengan baik. Lalu bagaimana sih cara memberikan feedback yang efektif? Feedback yang efektif harus bersifat spesifik, jelas, dan dapat ditindaklanjuti. Berfokus pada perilaku atau kinerja daripada orangnya. Feedback juga harus diberikan tepat waktu, relevan dan seimbang, menyoroti kekuatan dan area yang harus diperbaiki.
Feedback yang konstruktif bertujuan untuk membantu, mendorong, dan memotivasi sekaligus mempromosikan refleksi diri dan kesadaran diri. Lalu bagaimana cara kita menerima feedback? Kita perlu menyadari bahwa menerima feedback secara efektif adalah keterampilan penting yang dapat membantu kita belajar dan berkembang. Berikut ini beberapa kiat tentang cara menerima feedback. Yang pertama adalah berpikiran terbuka atau open-minded. Terimalah feedback dengan pola pikir yang terbuka dan reseptif. Pahami bahwa feedback adalah kesempatan untuk mendapatkan wawasan berharga dan meningkatkan diri kita. Yang kedua, dengarkan feedback secara aktif. Saat menerima feedback, berikan perhatian penuh kita kepada orang yang memberikannya. Dengarkan baik-baik kata-kata mereka, nada, dan bahasa tubuhnya untuk memahami perspektif mereka sepenuhnya dan seutuhnya. Yang ketiga, tetap tenang. Hal yang wajar untuk merasa defensif atau emosional saat menerima feedback. Ambil nafas dalam-dalam dan tetaplah tetap tenang. Ingatkan diri kita bahwa feedback dimaksudkan untuk membantu kita berkembang, bukan untuk menyerang kita secara pribadi. Yang keempat, mencari klarifikasi jika diperlukan. Jika feedbacknya tidak jelas atau kita memerlukan informasi lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya. Carilah klarifikasi untuk memahami sepenuhnya sudut pandang orang yang memberikan feedback tersebut. Yang kelima, hindari membuat penilaian langsung atau immediate judgment. Jangan terburu-buru menilai atau mengabaikan feedback. Luangkan waktu untuk merenungkan komentar dan mempertimbangkan dengan serius apa yang telah disampaikan mereka terhadap diri kita atau performance kita. Meskipun pada awalnya kita tidak setuju, berikan diri kita waktu untuk memproses feedback tersebut sebelum memberikan respon. Yang keenam, sampaikan terima kasih. Tunjukkan penghargaan atas feedback yang telah diberikan. Ucapkan terima kasih kepada orang tersebut karena telah meluangkan waktu dan upaya untuk memberikan masukannya kepada kita. Hal ini mendorong komunikasi yang terbuka dan mungkin membuat mereka akan lebih bersedia dan menawarkan feedback di masa yang mendatang. Ketujuh, renungkan dan ambil tindakan. Ambil feedback sebagai kesempatan untuk melakukan refleksi diri, menilai validitas feedback, dan menentukan bagaimana hal itu sejalan dengan tujuan dan nilai-nilai kita. Adalah hal yang sangat penting. Identifikasi tindakan spesifik yang dapat kita ambil untuk meneruskan atau menindaklanjuti feedback tersebut, sehingga kita dapat melakukan perubahan yang positif. Ingat bahwa menerima feedback adalah proses pembelajaran yang berkelanjutan. Ambil kesempatan ini sebagai peluang untuk diri kita bertumbuh, berkembang, kemudian mengasah keterampilan baru dan meningkatkan kinerja kita dari waktu ke waktu. Demikian episode kali ini. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa pada episode berikutnya.